Mungkin yang sebagai awalan ini kami sampaikan, untuk pengusulan Adiwiyata Nasional dan Mandiri ini diundur sampai tanggal 29 Juli, tapi ke Kementerian LHK-nya. Tetapi kami di provinsi harus menyiapkan dokumen-dokumen usulan. Makanya kami meminta lebih awal pengusulan ke provinsi, supaya kami nanti bisa merekap, membuatkan surat usulan ini nanti. Harapan kami hari Jumat bisa terkumpul. Untuk dokumen fisik yang diperlukan, nanti Bapak Ibu surat usulan dari Kementerian LHK, di lampiran 1 atau lampiran 2 itu kan muncul syarat-syarat apa saja, misalnya SK tim, bukan ya, SK penetapan sekolah adiwiyata dan piagamnya, lah itu kan diminta kopi, maksudnya hard copy ya, berarti itu di print atau di copy. Selain itu, jika tidak diminta hard copy berarti hanya file. Saya langsung membuka forum pertanyaan saja, silahkan bagi yang nanya, kami persilahkan. Ada yang nanya? Mungkin saya, Pak. Dari mana? Saya dari Al-Azhar 31. Ya. Okay. Jadi dari provinsi itu berarti mengharapkan pengumpulan dokumen dari sekolah itu maksimal hari Jumat ya, Pak ya? Ya, hari Jumat besok, Pak. Kami masih perlu checking. Untuk dokumennya sendiri apa saja, Pak, yang harus disiapkan mungkin? Dokumennya sudah saya share, Pak, di forum Adiwiyata atau di grup. Oh gitu. Lantas. Oh iya, oke. Mungkin saya bacakan aja ya. Atau ini Pak, saya coba minta tolong Pak Penny apakah bisa di-share di forum ini. Nih sebentar, nanti saya minta tolong admin untuk men-share. Ya sekilas coba saya share screen dari saya. Saya share screen syaratnya ya. Iya. Ya, ini sudah kelihatan? Ya. Sudah terlihat ya? Ya. Ya. Jadi ini semua tolong diperhatikan untuk poin-poinnya, karena kami tidak mungkin akan kelewatan, tidak bisa menjelaskan satu persatu. Pada surat usulan ini sebenarnya paling lambat 15, tapi kemarin ada pengusulan sampai 29. Kemudian ini di lampiran 2-nya ini kami yang membuat, nanti yang membuat adalah DLH Provinsi. Nah, makanya kami harus merekap maksimal besok Jumat. Kami harapkan semuanya terkirim. Kemudian di lampiran 3 ini atau usulan Adiwiyata Nasional. Di sini ada poinnya, di dokumen apa ini ada tulisan hard copy lah. Ini berarti hard copy. Tapi ini kan yang membuat dari provinsi, dari Dinas LHK Provinsi lah. Berarti kami yang membuat. Kemudian berita acara pilihan terakhir sudah kami share kemarin. Bagi yang daftar di-share di grup Adiwiyata Nasional Mandiri. Kemudian daftar nilainya juga kemarin di berita acara sudah muncul nilainya. Nah ini nanti di print out, ditandatangan oleh kepala sekolah, kemudian dibawa ke kami. Kemudian yang ketiga, kemarin Pak Penny sudah men-share form untuk mengisi username, password, dan Google Drive-nya. Google Drive, jadi untuk masing-masing sekolah yang mengumpulkan itu mengumpulkan flash disk dan filenya juga di backup di Google Drive. Kemudian ini kuesioner evaluasi mandiri, ini yang ditanyakan kemarin ya, untuk calon Adiwiyata Nasional ini soft copy. Jadi kalau soft copy berarti
masuk ke flash disk. Jika Bapak Ibu ada Excel-nya yang tidak bisa dihitung angkanya, kok nggak keluar angkanya, dimasukkan, oh Bapak Ibu coba download form paling baru di sini, di alamat Bitly evaluasi GBPLHS SCSAN. Ya, ini keterangan soft copy ya, jadi tidak perlu di print kuesionernya. Kemudian ini yang perlu di print lagi ada tulisannya kode hard copy, berarti salinan SK Gubernur. Isinya adalah piagam, ini SK terakhir ya, Sekolah Adiwiyata Provinsi dan SK Adiwiyata Provinsi. Ya ini, untuk KTSP-nya yang dilampirkan sudah jelas. Saya harapkan sudah tidak ada pertanyaan, karena di sini sudah jelas ada ancar-ancarnya 2021 atau 2122. Yang Bapak Ibu perlu cermati adalah filenya ini jadi satu file. Kemudian sudah ada tanda tangan cap dan stempelnya cap basah. Jadi di-scan nanti. Kemudian RPP juga sudah jelas, RPP 2021 dan 2122. Yang telah ditandatangani kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ini bukti-bukti kegiatan antara, jadi ini kisarannya setahun kemarin, jadi 22 dan 21 gitu kira-kira. Dan dikirimkan dalam bentuk foto atau video dan link media sosial. Jadi kemarin kami sudah wanti-wanti untuk dokumen-dokumen dimasukkan ke website, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan teman-temannya. Terus kegiatan yang di 16 folder nanti tentunya ada foto, ada nama kegiatan, waktu, dan tempatnya. Jadi minimal keterangan dari bukti-bukti kegiatan di media sosial dan media informasinya harus menampilkan nama kegiatan, waktu, dan tempat. Dan kami juga menyarankan tidak berbunyi peduli lingkungan atau adiwiyata, peduli lingkungan atau adiwiyata, tetapi harus rinci. Misalnya aja nanam pohon apa di mana, membuat biopori di mana, kegiatan penyuluhan di mana, seperti itu. Jadi bukan berbunyi adiwiyata atau bahkan berbunyi peduli lingkungan. Bukan hanya maksudnya ya, tapi harus lebih rinci sesuai per komponen. Jadi komponen di Excel itu minimalnya ada pengolahan sampah, konservasi energi, pengolahan tanaman, keanekaragaman hayati, kebersihan drainase, dan untuk mandiri nanti inovasi ya wajib. Untuk adiwiyata nasional tidak wajib inovasi, tetapi inovasi ini menjadi nilai tambah. Nilai tambah. Kemudian ini ya, bukti disimpan dalam satu flash disk, mohon tidak menyimpan data beberapa sekolah dalam satu hard disk. Nah, ini satu flash disk, masing-masing satu sekolah mengirim satu flash disk. Saran kami, jangan memasukkan video-video yang terlalu besar. Profil sekolah cukup profil dari kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan. Tertibnya bagaimana, aturannya bagaimana. Jadi bukan profil yang umum ya, jumlah siswa, jumlah gurunya, seperti itu bukan. Dan kalau video jangan lupa Bapak Ibu diperkecil ya, karena video itu kan hanya salah satu poin penilaian. Kalau Bapak Ibu menampilkan video 2 GB, 2,5 GB saat DVD ya nanti akan tidak efisien. Tidak efisien bagi yang ngopi filenya. Kemudian ini juga tadi ya, Google Drive ya. Selain karena kemarin ada beberapa flash disk yang bermasalah nggak bisa dibuka, maka juga dimasukkan Google Drive. Link Google Drive-nya nanti bisa dikirim ke kami untuk kami kompilasi di surat usulan. Nah, link Google Drive-nya Bapak Ibu jangan di-share di grup ya, karena saya takutnya nanti sekolah-sekolah ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab nanti bisa mendownloadnya atau mungkin bahkan menggantinya. Jadi nanti link Google Drive-nya, nomor WA untuk Google Drive itu nanti dikirim ke saya atau Pak Penny atau Mbak Fani. Kemudian jangan lupa kode otorisasinya dibuat
tidak perlu verifikasi lewat HP atau lewat email. Jadi supaya bisa diakses, karena pengalaman tahun kemarin sudah ada nomor HP-nya, tapi yang punya HP juga ditelepon juga nggak ngangkat itu. Jadi ya nggak bisa di-download juga akhirnya. Jadi mohon perhatikan aksesnya dibuat yang lebih enak, lebih lunak supaya bisa di-copy bagaimana. Di-copy oleh orang lain maksudnya. Maksudnya kami yang copy. Yaitu untuk Adiwiyata nasional. Khusus untuk Adiwiyata mandiri, ini tambahannya hanya dokumen dari pembinaan di sekolah binaan, tambahannya ya. Dan lebih ditekankan kepada dokumen-dokumen bukti pembinaan ke sekolah binaan. Ya, ini daftar nama sekolah ini sama ya. Ini sama untuk dokumen usulannya sama dari kami. Kemudian kuesionernya ini dimasukkan ke flash disk dan Google Drive. Kemudian untuk SK menterinya ini yang penetapan sekolah Adiwiyata nasional dari menteri. Nah, ini yang melampirkan atau yang menunjukkan nama sekolah Bapak Ibu. Kemudian ini penting ini, yang ini nomor 4 ini penting, SK penetapan sekolah binaan. Nah, ini SK penetapan sekolah binaan untuk SMA, SMK, MA ini bisa melalui provinsi, tetapi yang untuk sekolah yang lama masih ada dokumen lama dari kabupaten kota juga boleh dipakai. Nanti kalau ada kebingungan silahkan WA ke kami, langsung di screenshot nanti nanti tanya aja apakah SK penetapannya masih bisa dipakai apa enggak gitu. Nanti WA ke saya kalau ragu-ragu. Kemudian untuk SD dan SMP, SK penetapan sekolah binaan kami minta tolong Bapak Ibu berkoordinasi dengan Dinas LH setempat untuk membuatkan SK sekolah binaan. Dan SK sekolah binaan ini harusnya ini ditanggali setelah sekolah Bapak Ibu menerima piagam dan SK penetapan sebagai sekolah Adiwiyata nasional. Jadi seharusnya setelah ditetapkan menjadi sekolah Adiwiyata nasional, langsung ngurus SK penetapan sekolah binaan ke DLH-nya masing-masing, ke DLH kabupaten kota. Karena kegiatan pembinaan ini minimal ini 1 tahun juga, minimal 1 tahun ke sekolah binaan. Kemudian ini penetapan sekolah binaan sebagai sekolah Adiwiyata kabupaten. Nah, ini yang juga harus dilampirkan. Jadi sekolah binaan Bapak Ibu yang minimal 2 sekolah itu, ini juga nanti hard copy-nya, fotokopinya, piagam dan SK-nya juga wajib dilampirkan. Kemudian yang keenam, laporan pembinaan ini soft copy ini ya, tidak perlu di print ya. Soft copy jadwal pembinaan selama 1 tahun atau lebih. Jadi ini minimal 1 tahun. Berarti jadwal ini harus setelah ada SK sekolah binaan, tanggalnya ya, tanggal SK sekolah binaan. Kemudian laporan binaan memuat jadwal, surat dan agenda, daftar hadir, materi, dan dokumentasi atau foto-foto. Ya, ini bisa ini harapan kami setahun untuk sekolah binaan, masing-masing sekolah setahun 3 atau 4 kali minimalnya. Dan dengan berbagai materi, bukan materi Adiwiyata, bukan materi peduli lingkungan, tapi materi apa yang lebih rinci. Misalnya pengelolaan sampah, konservasi air, konservasi energi, dan lain-lain. Kemudian ini dokumen 1, nah ini di catatannya sama ya, KTSP-nya tahun 2021 atau 2122. Ini kalau bisa Bapak Ibu lampirkan dua-duanya ke KTSP yang tahun lalu maupun KTSP yang tahun kemarin yang baru saja disahkan. Kemudian RPP-nya juga ini, RPP-nya sebaiknya minimal melampirkan, ada kereta lewat,
sebentar. Ya, saya lanjutkan. Sebaiknya jika Bapak Ibu nanti mepet waktunya, tolong dilampirkan RPP silabus yang tahun kemarin, tetapi sudah sekalian bukti pembelajarannya atau portofolionya atau bukti ketuntasannya. Kemudian untuk catatan di Adiwiyata Nasional Mandiri ini masih sama ya. Jadi jangan lupa kegiatan sekarang di video link media sosial. Kemudian kuesioner ini satu sekolah satu flash disk. Kemudian juga di backup di Google Drive. Nah, Google Drive ini juga nanti tolong di-share ke kami atau Mas Penny supaya ya itu ya. Kemudian yang kelima, lampiran 5, maaf, lampiran selanjutnya ini wajib untuk semua sekolah yang diusulkan atau semua sekolah yang mengusulkan wajib mengisi data pendukung meliputi pengurangan sampah sebelum dan sesudah programnya bagaimana, sebelum dan sesudah kegiatan Adiwiyata, kemudian jumlah pohonnya nambah atau tidak, yang ketiga penghematan airnya bagaimana, kemudian penghematan listriknya bagaimana, kemudian yang terakhir nomor 5 ini kadernya berapa kan gitu. Jumlah kader minimal 20% dari semua jumlah siswa. Ya, ini untuk catatannya data pendukung diisi melalui Google Form. Ya, ini harusnya tanggal 15 ini sudah lewat ya, tetapi karena kemarin ada pengunduran tentunya otomatis bukti pengisian Google Form ini maksimal menjadi tanggal 29 Juli 2022 sesuai dengan batas akhir usulan Adiwiyata Nasional dan Mandiri. Ya, itu ya Bapak Ibu, jangan lupa nih tugas Bapak Ibu tim ini nanti ngisi di Bitly data dukung CSAN atau yang satunya yang untuk Mandiri adalah di Bitly data dukung CSAM. Tahun kemarin juga ada yang keliru Bapak Ibu, sekolah nasional tapi ngisinya di Bitly. Benar-benar diperhatikan ngisinya yang mana. Kalau sekolah Adiwiyata Nasional ya ini yang CSAN, kalau yang Adiwiyata Mandiri yang ngisinya CSAM. Jangan kebalik ya. Kemudian ini data pendukung untuk daerah kabupaten kota ya. Ini kami nanti yang mengkompilasi dan juga kabupaten kota juga mohon kalau di grup ini hadir nanti juga membantu merekap masing-masing kabupaten kota. Ada surat-surat tidak, surat kebijakan-kebijakan dari daerah, dari kabupaten atau kota, ada nggak yang mendukung kegiatan Adiwiyata? Kemudian laporan pemantauan, jumlah deskripsi program, kemudian DPA ya, dokumen anggaran, kemudian jumlah sekolahnya. Ya ini yang penting ini sebenarnya. Nanti yang penting jumlah sekolahnya SD SMP-nya berapa yang sudah Adiwiyata. Tadi jumlah sekolah totalnya dulu, kemudian setelah jumlah sekolah total SD SMP di kabupaten kota berapa, kemudian di list ini sebenarnya tujuannya untuk mencari persentase berapa jumlah sekolah yang sudah Adiwiyata nasional, berapa yang sudah Adiwiyata mandiri, berapa yang sudah Adiwiyata kabupaten, berapa yang sudah Adiwiyata provinsi. Ya, saya rasa itu Bapak Ibu. Selanjutnya mohon nanti dicermati benar-benar dicermati ulang. Kemudian ini share screen-nya saya lepas. Nanti silahkan Bapak Ibu yang bertanya, saya beri waktu sampai jam 10 mungkin kalau tidak ada banyak yang bertanya. Kami persilahkan. Untuk Pak sudah tahu ya, nanti biar di-share di grup nanti dicermati lagi. Sepertinya nggak maju tahun ini toh SD Al Azhar. Halo.
Ya, SDL Azhar sudah mau maju kapan? Oke Pak, jadi nanti saya koordinasikan dulu sama kepala sekolah Pak, karena saya ditugaskan untuk ikut Zoom dulu. Ya, ya. Oke. Ya nanti Bapak SDL Azhar maksimalnya masih agak lama ya, nggak maju sekarang nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Pak Koko. Ya, tapi SK sekolah binaan sudah punya. Kalau belum, nanti kontak ke DLH Kabupaten. Yang penting Oke, siap. Ya. Itu tadi siapa ya? Yang selanjutnya tadi yang Bu Sofia. Saya mau bertanya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Eva dari SMK Hatu Tempel. Mengenai kuesioner Pak, isian kuesioner kan kemarin terakhir berita acara kami mengisi 30 Juni. Nah, tetapi pas ada kegiatan MPLS itu kan bulan Juli. Kita udah melaksanakan giat adiwiyata menanam biopori dan sebagainya gitu. Apakah itu bisa kami masukkan ke bukti kuesioner atau karena udah lewat dari 30 Juni itu tidak boleh atau bagaimana? Kuesioner apa ya Bu? Kuesioner apa? Itu maksudnya ininya apa? Bukti fisiknya itu loh Pak. Bukti fisik dari kan 30 Juni penandatanganan berita acaranya untuk dokumen adiwiyata. Berita acara, oh yang kemarin ya? Berita acara penilaian terakhir ya? 30 Juni. Ya. Tapi masih ada kegiatan kita di bulan Juli yang kita masukkan ke bukti fisik. Apakah itu nanti boleh ya? Masukkan aja. Masukkan aja, karena itu sesuai kronologisnya. Karena berita acara mungkin kami hanya sesuai ketentuan dari surat usulan kemarin kan berita acaranya di bulan Juni. Ya nggak apa-apa. Tetapi kegiatan adiwiyata ini kan selalu jalan setiap bulan gitu. Ya nggak apa-apa, sesuai kronologi saja masukkan. Terus mengenai link-link medsos itu kan tadi kami sudah memasukkan di aksi ya, di komponen publikasi itu kan ada aksi apa saja sudah kami kasih link website, IG dan sebagainya. Nah, apakah nanti file-file itu tetap harus kita disimpan di Google Drive atau tidak perlu? Tidak perlu, Bu. Untuk misalnya video di YouTube, Instagram, TikTok itu tidak perlu di-download, tetapi di-screenshot saja. Nanti di-screenshot, nanti dimasukkan di MS Word, diberi narasi, ini kegiatan apa, dan diberi linknya, diberi link ya. Tadi sesuai petunjuk tadi ada nama kegiatan, terus tanggal berapa, dalam rangka apa, gitu ya. Kalau bisa 5W1H ya, dengan siapa, kalau ada mohon maaf, saya lanjutkan. Tadi sempat jadi nanti saya ulangi, di screenshot saja, misalnya YouTube, Instagram, TikToknya, kemudian dimasukkan MS Word, diberi link, di copy linknya di MS Word itu, diberi narasi, what, when, where, why, was, born, kegiatan apa, di mana, dengan siapa, kapan, dan lain-lain. Kalau itu rutin ya tulis saja rutin. Kemudian masukkan ke 16 folder sesuai temanya ya. Tadi sudah ada pemilihan ya. Misalnya sudah dipilah-pilah toh pemilihan. Ibu Eva membuat video tentang penyuluhan konservasi air lah, berarti masukkan ke folder konservasi air. Nah, itu bisa didouble ya. Nanti di folder konservasi air bisa, atau mungkin kalau itu kegiatan di masyarakat juga bisa didouble di aksi. Misalnya seperti itu. Ya intinya jangan takut double-double aja nggak apa-apa buktinya ke beberapa folder. Jangan takut salah. Ya itu Bu. Sampai 6, Pak Eko mau nanya. Maaf Bu Eva, ini masih nanya. Ini kok masih. Bentar nggih. Ini Bu Eva mute suaranya, nggak kedengeran. Oh iya maaf. Yang udah kami buat itu begini Pak, baru berupa misalnya nama aksi, kemudian linknya, tapi screenshotan itu tidak dikasih deskripsi gitu, cuma ini video-videonya, screenshotannya, tapi nggak dijelasin ini sedang ngapain gitu. Oh iya. Cuma bisa langsung klik.
Kan kelihatan Iya. judulnya ya Pak. Oke. Atau mungkin gini Bu, screenshot boleh. Kalau videonya kecil silahkan di copy ke flash disk boleh. Nah, nggih. Kalau videonya kecil ya. Tapi kalau besar-besar nanti jadi tidak efisien yang ngopi. Itu aja ya. Jadi opsinya 2. Boleh video tapi pendek aja. Sambil dilampirkan linknya di MS Word itu aja. Screenshot cukup. Oke. Ya udah. Itu Satu ya. lagi Pak, Ya. satu lagi, Oh, satu satu lagi. lagi. Ya. Kan di sini ada keterangannya dokumen 1 KTSP itu tahun ajarannya 2020 2021 atau 2021 atau 2022. Itu maksudnya kita boleh hanya salah satu atau harus atau tuh satu ya Pak ya? Guru itu Ya. cuma satu gitu misalnya. Ya. Ya, Tidak harus sebenarnya dua-duanya kan gitu. ya. Ini kan tidak tegas ya Bu sebenarnya ya itu ya. Karena atau Dokumen KTSP-nya kan atau ya. Kalau atau Iya. ya kita ngikutin atau ya atau pilih aja salah satu. Tapi kalau salah satu paling amannya ya dokumen yang lama. Yang yang lama. iya. Jangan yang 2022 2023 Hmm. jangan. Iya. Karena kan secara logikanya. Jadi kegiatan Adiwiyata ini kan selama 1 tahun sebelumnya. Berarti Iya. KTSP-nya kan masuk perencanaan. Lah kalau perencanaan kan berarti di awal tahun, berarti di tahun sebelumnya kan kemarin, berarti KTSP yang lama. Nggih. Nah, gitu. Kalau itu tadi Bu, kalau mau nilai tambah itu masukkan KTSP yang terbaru. Itu Terbaru. menunjukkan kekonsistenan. Yang tahun 2022 2023 ini Pak. Ya, kalau sudah disahkan silahkan. Oh iya. Tapi wajibnya yang tahun kemarin. Oke. Ya udah. Gitu ya Bu Eva. Makasih Pak. Iya, makasih. Oke, ini SMP 6 silahkan. Ya, ya, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kapan penyerahan ke DLHDIY paling lambatnya Pak Eko? Biar ceto. Hari Jumat besok jam kerja maksimal jam 2:30. Alhamdulillah. Ya. Kedua, kami melampirkan KTSP tahun 2020-2021 dan 2021 dan 2022 Pak Eko untuk aman. Yang sekarang yang terbaru masih dalam proses. Belum bisa mencantumkan tanda tangan. Ya, enggak apa-apa. Ya. Yang ketiga, untuk EDS sekolah yang lingkungan hidup. Kan ada 8 standar ya Pak Eko. Ya. Itu kan ada contoh ya Pak Eko 3. Sudah ada. Nah, 3. Nah selanjutnya itu kan berdasar EDS yang 8 standar yang pernah kami buat. Apakah hanya yang kami soroti saja, yang bermasalah saja, ataukah kami menampilkan semua? Misalnya standar PTK. Standar PTK itu kan ada kepala sekolah, kepala tata usaha, guru, dan sebagainya itu apakah harus ditampilkan semua, baru ada evaluasinya, atau bagaimana Pak Eko? Tidak harus semua Bu. Jadi sebenarnya gitu. EDS itu sebenarnya hanya membuat atau membantu untuk memfokuskan kegiatan Adiwiyata itu untuk menyelesaikan masalah di standar itu gitu Bu. Nah, sebenarnya tidak harus semua. Karena dari contoh itu kami selalu mencontohkan tidak harus 8 standar di evaluasi. Misalnya gini, standar PTK yaitu contohnya guru belum mampu mengintegrasikan pembelajaran materi pengolahan sampah, konservasi air, konservasi energi ke RPP silabusnya, misalnya kan gitu. Jadi itu boleh Bu, spot-spot aja beberapa gitu. Tapi sebenarnya kami itu mengarahkan minimal 2 lembar itu supaya lebih kelihatan banyak gitu loh. Oh ya, bisa. Secara real, maaf ada kereta lewat, maaf sebentar. Jadi secara real, memang resume EDS ini contohnya memang hanya selembar, tapi kami menyarankan 2 lembar. Paling cuma 5 standar aja nggak apa-apa Bu. Misalnya standar pengelolaan, standar proses, standar isi, SKL, standar PTK, standar Salpras, ya cuma itu aja. Standar pembiayaan kan sebenarnya otomatis. Iya. Otomatis itu kalau kegiatannya mendukung 8 standar, otomatis pakai pembiayaan, jadi nggak perlu ditulis lagi. Oh, ngaten, nggih.
Kemudian, kalau lebih rigid lagi, kok saya cuma punya pemikiran aja. Standar minimalnya coba buat 2 lembar lah gitu untuk ngaten. sekalian juga untuk semua sekolah. Tapi lebih rigid lagi silahkan. Terima kasih. Satu lagi Pak Eko. Untuk yang gerakan peduli lingkungan yang program 4 tahunan, kan kami sudah punya program 4 tahunan yang untuk Adiwiyata kemarin ya Pak Eko ya, 2019 sampai 2023. Sehingga kami tidak perlu ngutik-ngutik kembali kan itu karena sudah 4 tahun. Ya. Oh tidak perlu Bu. Ya. 4 tahunan kalau mulainya 19 sampai berarti tidak perlu. Enggak perlu Cuman yang kami tutik-tutik. tekankan tanggalnya benar apa tidaknya gitu ya. Oh karena gitu. 4 tahunan ini dimulai tanggalnya itu sesuai Permen LH Adiwiyata yang baru itu sekitar bulan November 2019. Jadi aturan untuk membuat IPM LH rencana gerakan ini kan muncul aturannya pada 2019 bulan November. Jadi kalau nanti tanggal IPM LH ini jenengan kok sebelum itu berarti ya mohon digeser tanggalnya setelah November 2019. Itu. Halo? Ya. Dia lebih dibuat Maaf, nggak jelas suaranya. Suaranya tidak jelas. Oke. Maaf ya, tidak terdengar suaranya. Maaf. Ya. Kita buatnya berarti 20 saja nggih Pak Eko, biar aman. Oke, amannya Januari 20 Bu. Amannya. Oh nggih. Nanti saya rubah. Nggih. Jadi hari Jumat jam kerja nggih Pak Eko, kita masih punya waktu untuk melengkapi bersama teman-teman ini. Ya, Bu. Nggih, matur nuwun. Mungkin yang lain teman saya tim dari SMP 6 dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain dulu boleh. Tanya Mas Eko. Bu Woro. Ya siap Pak. Ya, maaf Bu Woro ya. Mau tanya Pak Eko. Ya. Itu untuk dokumennya itu dibuat satu file Word atau PDF. Kemarin kalau nggak salah saya matikan HP saya dulu. Saya bentar. Saya keluar dari kemarin kalau nggak salah Pak Eko memberi informasi kalau umumnya biar lebih banyak itu kegiatannya dibuat dalam satu Kak, di dalamnya kayak folder tentang konservasi energi itu ada folder umumnya mematikan listrik, kemudian apa dibuat satu folder itu. Nah, tapi ada laporan yang tersendiri secara keseluruhan gitu, kalau nggak salah. Tidak perlu Bu. Jadi tidak perlu secara keseluruhan. Jadi langsung per subkegiatan aja. Ya, misalnya di konservasi energi kan. Misalnya jangan konservasi energi. Kan nanti satu MS Word ya. Misalnya satu MS Word misalnya ada gerakan apa itu? Penyuluhan kemana? Lah itu satu laporan. Terus satu MS Word. Kemudian ada lagi misalnya nempel stiker di mana gitu ya, itu boleh satu laporan. MS Word. Kemudian misalnya apa itu? Berangkat sekolah naik sepeda misalnya kan gitu. Itu satu lagi gitu. Ya, gitu Bu. Jadi tidak usah, kalau saran saya supaya kelihatan banyak gitu perkegiatan di MS Word. Meskipun nanti perkegiatan cuma 2 lembar ya.
cuma 2 lembar mungkin foto, himbauan, surat undangan, foto-foto kegiatannya atau absennya kalau ada. Nah, itu 2 lembar atau 3 lembar cukup. Kalau sudah terlanjur dibuat semua kegiatan itu dalam 1 MS Word, berarti harus dipotong-potong lagi ya Pak? Nah, mungkin yang 1 MS Word nggak apa-apa, itu dibiarkan saja. Biarkan aja. Tapi Ibu backup lagi dipotong-potongnya. Jadi tidak usah dihapus kalau sudah terlanjur masuk. Nah, itu kalau dipotong-potong itu kan kadang-kadang kita lebih mudah itu dibuat folder-folder lagi karena ada dokumen pendukung daftar hadir dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Atau hanya 1 itu foto dan daftar hadir? Buktinya semakin banyak semakin baik ya. Misalnya gini, kalau bisa yang ada hitam di atas putihnya, maksudnya ada tanda tangannya, misalnya ada undangannya, permohonan narasumber itu. Nah, bukti yang paling lemah itu foto Bu atau absen gitu. Ya kalau bisa melampirkan semua malah lebih bagus. Berarti itu kan dalam 1 folder Pak, tidak dalam 1 MS Word. Dalam 1 MS Word kalau bisa ya. Saya cuma menyampaikan supaya rapi Bu. Jadi supaya rapi itu di MS Word. Umpamanya di MS Word itu umpamanya judul kegiatannya umpamanya aksi hemat energi, terus ada fotonya, kemudian di bawahnya undangan hadir. Seperti itu. Ya, terus kemudian dikasih narasi sebaris 2 baris lah. 3 Iya, dalam rangka apa, tujuannya apa gitu. Di situ. Ya. Enggak di dalam 1 folder, kemudian di situ ada foto, ada daftar hadir, ada dokumen lain gitu, enggak? Oh, kalau saya menyarankannya di MS Word. Tetapi kalau Ibu memasukkan di folder-folder ya silahkan, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, Pak. Silahkan. Ya semampunya. Iya, Tapi saya menyampaikan di MS Word itu supaya rapi aja sebenarnya. Ya. Kan enggak apa-apa, pun mungkin MS Word. Iya, Pak. Folder enggak apa-apa, deal wes. Ya, siap. Itu saja sebenarnya, Pak. Terima kasih. Sama itu Pak, tadi kan di chat itu kan ada daftar hadir sama suruh ngisi di Excel itu. Nah, tapi karena HP saya Excel-nya itu tidak ada editor Excel, saya nggak bisa ngisi di situ. Nggak harus ngisi di situ. Oh ya, nanti biar nanti adminnya atau gimana nanti biar. Nanti biar Mas Penny yang ngurusin. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Yang lain Bu Karangmojo, Bu sinten iki? Ya, Bu Eni Mas Eko. Bu Eni, suara saya terdengar ya Mas Eko ya? Dengeran Bu. Selamat pagi Mas Eko. Terima kasih Mas Eko sama ini selalu rusui. Yang saya tanyakan kaitan dengan kuesioner Mas Eko. Kaitannya dengan standar kampanye dan publikasi gerakan. Di situ ada kalimat untuk yang daftar pertanyaan itu sosialisasi gerakan kepada pihak terkait. Nah, yang kambungan itu pihak terkait itu siapa? Hanya itu pertanyaan saya. Ya, sosialisasi gerakan kepada pihak terkait itu Bu macam-macam. Sebenarnya kalau pihak terkait secara luas, saya mengartikannya adalah warga sekolah. Warga sekolah. Ya. Nah, kalau warga sekolah atau stakeholder ya Bu, mungkin stakeholder. Oh iya. Ya, pihak terkait siapa? Lah, ini saya rinci ya, mungkin ya sepemahaman saya mungkin Bapak Ibu dari sekolah lain bisa menambahkan. Yang keluar, maksudnya yang keluar sekolah atau keluar pagar sekolah itu ada warga sekitar, ada forum KKG, MGMP, mungkin forum guru, kemudian ada kelurahan, ada warga dusun, warga lain, misalnya punya sekolah binaan, misalnya Karangmojo punya sekolah binaan di kaki Gunung Merapi, misalnya gitu boleh. Terus kemudian iya nggak apa-apa ya, itu semuanya bisa Bu, yang penting itu kontennya sebenarnya, konten yang disampaikan atau yang dibina apa ya, itu terkait dengan kegiatan lingkungan tidak lepas dari pengelolaan sampah, konservasi air, konservasi energi, tanaman dan keanekaragaman hayati kan gitu. Nah selama kontennya itu nggak apa-apa, pihak terkait itu ya bisa dikaitkan sendiri lah istilahnya gitu. Mereka ada berbincang dengan teman kami kan nggak nyuruh mau ngajarkan ke sekolah terdekat juga nggak apa-apa, misalnya misalnya ada SD SMP terdekat nggak apa-apa. Ya. Oh iya, tanya ya. Terima kasih Mas Eko. Bu, nggak apa-apa Bu, pihak terkaitnya silahkan, misalnya dengan kerjasama dengan LSM Walhi boleh, dengan KWT boleh, kelompok tani boleh, kalau di Gunung Kidul banyak, kelompok ternak ikan boleh, ya gitu Bu.
nggak apa-apa sosialisasinya, nggak Ya. apa-apa. Itu didukung dengan daftar hadir dan foto atau hanya foto tok aja bisa boleh Pak? Nah, kalau bisa Bu, saya merujuk ke dokumen Adiwiyata Mandiri ya. Itu ada dokumen resminya kalau bisa. Misalnya ke pengajian, oh pengajian itu ada undangannya, materinya apa? Oh misalnya materinya pengelolaan sampah, misalnya pengajian, atau sosialisasi materinya penghematan air gitu Bu. Nah itu nanti buktinya jenengan buat sendiri, dibuatkan aja atas nama kepala sekolah, itu undangan wali murid atau pengajian atau apa gitu, gerakan apa gitu ya, gerakan nanam pohon dengan warga sekitar, dibuatkan undangannya. Kalau daftar hadir, kemudian daftar hadir boleh, kemudian yang terakhir baru foto-foto kegiatannya Bu. Fotonya 3 atau 4 cukup. Ya. Ya, terima kasih Mas Eko. Matur nuwun Bu Terima Eni. kasih Mas Eko. Ya, yang lain silakan. Yang lain, setelah yang lain. Ini siapa ya? Suaranya siapa ya? Enggak kedengeran. Nah, ini SMA Prambanan ini kayaknya suaranya. Gitu ya Bapak Ibu. Pada intinya bukti ini bisa Bapak Ibu buat. MOU bisa Bapak Ibu buat. Tinggal dicari pihak lainnya siapa. Ada LSM, ada KWT, kelompok tani, bank sampah, pengajian, bahkan ada yang pengajian Aisyah, pengajian NU juga ada, nggak apa-apa. Nanti ada ya gereja juga nggak apa-apa. Yang penting itu kontennya ya nggak lepas dari pengelolaan sampah, konservasi air, konservasi energi, mungkin pengelolaan tanaman dan lain-lain. Ya, ini sebenarnya kerjasama ini kalau saya melihat di raport mutu sekolah perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi kira-kira seperti itu. Itu di standar mutu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyambungkan kegiatan ini dengan resume EDS-nya. Caranya digawe kalimat negatifnya. Misalnya, sekolah belum menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Atau misalnya sekolah baru menjalin kerjasama dengan 1 atau 2 pihak saja. Sedangkan untuk kerjasama yang lebih menjurus ke pengelolaan lingkungan hidup, misalnya pengelolaan sampah, konservasi air, belum. Ya, kalimatnya kira-kira begitulah. Supaya akhirnya kan nanti nyambung rencana kegiatannya, membuat MOU dengan kelompok tani, membuat MOU dengan bank sampah, tentang apa misalnya. Jadi biar nyambung aja Bu. Ini siapa? Nggak ada yang nanya lagi? Ini ada DLH Sleman. Ya ini. Ya nanti untuk DLH-nya jangan lupa ini di form DLH Kabupaten Kota mohon bantuannya untuk ngisi form yang terakhir itu karena data sekolah adiwiyata per kabupaten. Nanti di-upload di form 5 sebentar tarikan. Di lampiran 6. Nanti Dinas LH Kabupaten Kota memperhatikan karena juga diminta di Google Form-nya. Ya ini cuma ditanyakan jumlah sekolahnya berapa, jumlah sekolah adiwiyatanya berapa di Kabupaten Kota Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Atau Mas Penny mau memberi usulan? Atau memberi saran? Ya, kemarin Mas Penny menyampaikan kemungkinan aplikasi Sidia itu kayaknya kemungkinan tahun ini tidak digunakan karena ada informasi bahwa servernya sedang perawatan, sedang maintenance. Kemudian saya juga sampaikan juga Bapak Ibu bahwa Adiwiyata itu tidak ada anggaran tersendiri ya.
Karena merujuk dari rapot mutu tadi, jadi kegiatannya sudah include dengan RKAS, harusnya gitu. Jadi tidak ada anggaran khusus Adiwiyata, tidak ada RPP khusus Adiwiyata, tidak ada KTSP khusus Adiwiyata, dan lain sebagainya. Ya. Untuk jangan sampai terjebak, Bapak Ibu terjebak bahwa Adiwiyata itu bangun greenhouse, bangun taman, itu bukan ya. Karena memang inti Adiwiyata itu di rapot mutu atau resumnya, kemudian di KTSP dan di RPP silabus. Jadi di dokumen perencanaannya, termasuk IPMLH rencana gerakan. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu tekankan. Jangan sampai Bapak Ibu terjebak dengan, mohon maaf, dengan LSM atau apa, yang untuk kegiatan Adiwiyata harus bangun greenhouse, harganya berapa, harus outbound kemana, itu nggak seperti itu. Ya silakan nanti kerjasama dengan LSM itu baik, tetapi nanti ya silakan Bapak Ibu pilih sendiri. Jika diperlukan silakan konsultasi dengan Dinas LH Kabupaten Kota atau Provinsi, dengan kami atau dengan siapa yang jenengan percaya, atau track recordnya gimana LSM itu nanti bisa tanya-tanya ke yang pernah. Gitu ya. Pak, mohon tanya Pak, maaf. Ya. Untuk yang tabel IPLH Maaf, dan ini sinten nggih? Saya enggak Tim kelihatan. Martini dari SMA Sewon, Pak. SMA Sewon. Ye. Mana ini enggak kelihatan. Ya Bu Tin. Ye. Lanjut aja. Tabel IPMLH sama EDS sekolah itu yang kemarin jenengan share di grup, itu dimasukkan ke folder atau tersendiri nanti melaporkannya ke panjenengan, Pak? Dimasukkan ke folder itu Bu, ke folder nomor berapa ya? Nomor 2 atau berapa? Sebentar. Oh, nomor laporan itu, laporan EDS itu, Pak. Nomor 2 itu. Sebentar tak carinya coba. Kuesioner IPMLH. Sebenarnya itu sudah ada petunjuknya loh Bu di Excel itu Bu, sebentar. Kalau enggak ini aja Bu, di ini loh Bu, nomor 2, di folder nomor 2 laporan IDS hasil IPMLH. Jadi tabel IPMLH dan IDS sekolah dimasukkan ya, ke folder masuk nomor 2 ya Pak? Itu kan sudah ada ancer-ancernya. Kalau Ibu buka foldernya itu kan sudah ada notepad-nya itu maksudnya petunjuk bahwa file yang perlu dimasukkan itu gitu loh Bu. Oh, nggih. Itu sudah ada petunjuknya semua kalau Bapak Ibu buka folder-foldernya. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Nggih. Mau tanya Mas Eko. Sinten gini Ki? Dari SMA Negeri 1 Karangmojo. SMA, iya. Ya, ini tanya tentang bukti yang disimpan dalam folder. Misalnya pada penanaman, pemeliharaan pohon tanaman itu kan ada foto warga sekolah yang berpartisipasi. Nah, kemudian kan ada pertanyaan kepala sekolah, kemudian tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan sebagainya. Nah, foto-foto itu diletakkan dalam satu folder, tapi diberi keterangan atau sendiri-sendiri. Misalnya satu file kepala sekolah, satu file, kemudian tenaga kependidikan satu file. Nggak usah Bu, jadikan satu aja ya. Oh gitu. Itu sebenarnya kalau itu mungkin supaya lebih kena itu kan tidak hanya foto, tapi Ibu bisa melampirkan jadwal keterlibatan. Misalnya kan kepala sekolah kan tentunya tidak bagian ini ya, misalnya nanam kok bukan bagian ngaduk kompos bukan ya, tapi kan bagiannya buat SK, bagian mengarahkan gitu loh Bu. Nah itu buktinya di SK aja nanti. Oh iya. Jadi SK terus kemudian pembagian tugasnya siapa. Oh tentu yang ada keterlibatan. Oh tunjukkan di SK itu ada gurunya, ada siswanya, ada Pak Bonnya, tugasnya apa kan gitu. Oh iya. Lalu kegiatan fisiknya dilampirkan di foto itu. Berarti misalnya tadi kan bukti yang disimpan di tentang warga sekolah, misalnya warga sekolah itu kan ada foto sama ada dokumen. Ada foto sama dokumen. Jadi yang dokumen sendiri satu file, misalnya partisipasi itu satu file, kemudian yang foto juga satu file saja, seperti itu. Misalnya kalau bisa di make aja Bu, di make jadi satu. Oh, di make saja? Iya, karena misalnya kan dalam satu MS Word, misalnya dalam satu MS Word itu ada undangannya, ada SK-nya, ada foto kegiatannya, ada jadwalnya gitu loh Bu.
Oh ya, Mas Eko, maaf karena dulu yang di bukti folder itu yang dibagikan itu foto sendiri, dokumen sendiri. Di folder apa, Bu? Di folder Di apa coba? 16 folder. Ya, di 16 folder yang folder apa? Di Saya folder semuanya Pak Eko. Saya penanaman. semuanya gitu. Penanaman. Ya, jadi Bentar, foto lihat ya. sendiri. Semuanya gitu Pak Eko. Jadi Oh, pendukung kegiatan penanaman dokumen pendukung partisipasi sendiri, gitu ya. Heeh. Ya. terus anunya sendiri. Oh ya, ya itu nggak apa-apa Bu, silahkan. Itu kan ancer-ancer ya. Itu ancer-ancer, itu ancer-ancer dari kementerian. Itu kan ada pembibitan sendiri, pemeliharaan sendiri, penanaman sendiri lah itu toh. Lah Iya. baru di dalamnya itu monggo, misalnya, oh tunjukkan SK-nya, tunjukkan fotonya gitu Bu. Tapi kalau sama ya nggak apa-apa, SK-nya ditaruh di luar gitu. Baru di dalam foldernya itu foto-foto juga nggak apa-apa. Oh iya ya. Jadi tidak ada patokan baku sebenarnya. Tapi Hmm. semakin intinya kan kalau informasi itu kalau semakin lengkap 5W1 hanya kan akan lebih baik itu. Semakin Iya. lengkap dan jumlah kegiatan, variasi kegiatannya semakin banyak gitu loh Bu. Misalnya Iya. boleh dengan misalnya ini penanaman gitu ya. Tapi kan dengan bisa penanaman di sekolah udah satu kegiatan. Besok lagi penanaman di sungai apa, besok lagi penanaman di mata air sedang apa, gitu kan sudah banyak Bu. Seperti itu. Itu kemudian pembibitan, nah misalnya dengan pembibitan di sekolah Markisa, kemudian membantu pembibitan di desa binaan, bibit apa, misalnya itu. Ya kira-kira gitu sih Bu. Kalau ini tempat saya tuh sudah seperti yang dulu disampaikan oleh Mas Eko itu yang 16 folder itu misalnya pembibitan. Pembibitan kan ada foto. Jadi foto-foto tentang pembibitan itu kami jadikan satu file. Itu kemudian dokumen-dokumen dalam pembibitan kita jadikan satu file. Seperti oh ya, silakan Bu, nggak apa-apa. Jadi buka kertas yang penting informatif aja, yang penting informatif, pembacanya paham intinya itu. Oh, okay. Jadi buka satu file itu isinya pembibitan tetapi bermacam-macam waktu kegiatannya. Ya, nggak apa-apa Bu. Oke, nggih, matur nuwun Mas Eko. Ya. Ini terutama SD, mohon maaf SD saya nggak hafal ini ya, karena saya bukan tim Adiwiyata SD, jadi kadang saya tidak hafal. Saya Pak Eko dari SD Ridosari 3 mau tanya. Silakan Bu Parti. Terima kasih Pak Eko. Terkait dengan dokumen yang akan diunggah ini, khususnya untuk dokumen kegiatan Pak Eko. Setiap kegiatan itu dokumen yang kami siapkan itu ada undangan, daftar hadir, kemudian laporan kegiatan dan foto. Yang menjadi permasalahan di sini foto tadi seperti yang Bapak jelaskan bahwa setiap foto itu harus ada penjelasan secara rinci. Terus begini Pak Eko, untuk sekolah kami kan setiap kegiatan itu mesti ada laporan kegiatan. Di situ laporan kegiatannya itu ada deskripsi tentang kegiatan apa, kapan, di mana, siapa yang melaksanakan dan tujuannya apa begitu. Sehingga karena kami sudah melampirkan laporan kegiatan, sehingga foto untuk lampirannya itu kurang deskripsi, kurang penjelasannya itu bagaimana Pak Eko. Sehingga kami kan sudah beranggapan bahwa itu sudah dijelaskan di laporan kegiatan seperti itu. Ya sudah Bu, di laporan kegiatan kalau sudah ya nggak apa-apa Bu, sudah cukup. Ya, makasih Pak Eko. Ini tadi menjadi keraguan kami dari SD Ridosari 3. Ya, sudah cukup. Yang penting untuk kan sekolah itu kan menampilkan bukti kan macam-macam ya, beda-beda. Cuman yang penting itu patokannya adalah informatif. Jadi pembaca atau tim yang akan menilai itu sudah nggak nanya-nanya lagi gitu. Entah itu bentuknya format
juga boleh, baru fotonya di bawahnya, atau langsung saja misalnya foto terus bawahnya dikasih narasi, foto bawahnya kasih narasi gitu, itu juga boleh gitu. Jadi nggak apa-apa, monggo dari masing-masing sekolah sesuai keinginan saja format menyampaikan informasinya gitu. Ya. Terima kasih Pak Eko. Oke, silakan yang lain. SMK 3 Wonosari Pak Eko. Oke, silakan Pak Jumakir. Terima kasih Pak Eko. Yang pertama terkait dengan RPP, persentase guru yang mengintegrasikan PLH dalam RPP. Ini mungkin bisa dijelaskan berapa. Pak Eko kemarin menyampaikan itu lebih dari 90% ya, kayaknya di chatting itu. Mohon untuk diberikan penjelasan. Kemudian yang kedua terkait dengan IPMLH itu di sumber data itu selain EDS apa itu Pak ya? Jadi di ya. Terima kasih ya Pak. Untuk identifikasi potensi masalah lingkungan hidup itu sumbernya dua. Masalahnya ya atau potensinya itu sumbernya dari masalah yang ada di rapot mutu tadi yang tadi kita bahas dengan SMP 6 Bu Tuti tadi. Nah itu boleh ditulis di masalah LH. Kemudian yang kedua adalah masalah LH secara nyata. Masalah lingkungan hidup secara nyata. Misalnya gini, misalnya di Gunung Kidul, tulis saja misalnya banyak yang buang sampah di sungai, banyak yang bakar sampah. Kemudian tanamannya monokultur, misalnya hanya tanaman jati, atau boleh itu. Kemudian adanya penebangan pohon, hutan, ada kebakaran hutan, misalnya gitu. Jadi masalahnya dari tingkat lokal, tingkat Gunung Kidul, sampai tingkat dunia, Pak. Nanti di-list saja semua. Tadi masalah sampah, misalnya pola pikir masyarakat yang suka memboroskan air dan listrik, itu bisa. Kemudian nanti di tingkat Indonesia apa? Kerusakan terumbu karang, terus kemudian isu konversi hutan menjadi hutan sawit, menjadi kebun sawit. Misalnya kemudian pencemaran Kali Progo dan Sungai Berantas dari limbah industri di sekitar sungai itu. Lah itu boleh, Pak. Jadi sebenarnya itu kita bisa mencari sumber literasi dari berbagai pihak. Terutama di tingkat SMA, pelajaran geografinya saja itu harusnya udah membahas pemanasan global. Jadi ya harusnya ya tingkat dunia gitu loh, Pak. Jadi untuk untuk yang analisa dari permasalahan internal sekolah itu untuk yang adiwiyata nasional masih diizinkan atau masih relevan nggak itu Pak? Kalau bisa Pak dikonversi menjadi masalah tingkat kabupaten lah Pak minimal. Misalnya gini Pak, jangan menulis kok sekolah mempunyai lahan yang luas itu jangan ya. Tapi menulisnya misalnya mungkin di Gunung Kidul masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara produktif. Jadi kira-kira bahasanya yang agak keren gitu loh. Jangan dikedelkan masalah lingkungan hanya di dalam pagar sekolah. Contohnya nih Pak, saya memberi contoh gini. Yang namanya udara itu tidak bisa dipagari oleh pagar sekolah. Air itu nggak bisa dipagari pagar sekolah. Jadi masalahnya minimal yuk sak kabupaten apa sak kelurahan boleh Pak misalnya. Misalnya dia di daerah Wonosari mata air apa langsung sebut aja mata air Ngerombo kering misalnya kan kayak gitu. Jadi misalnya boleh misalnya sekolah misalnya siswa SMK Wonosari masih suka buang sampah sembarangan ya gitu diwalik misalnya kalimatnya diperluas misalnya warga Gunung Kidul atau warga Indonesia misalnya kalimatnya diperluas saja warga Indonesia memiliki kecenderungan untuk membuang sampah sembarangan atau memiliki budaya yang kurang baik buang sampah sembarangan, memboroskan listrik lah itu Pak. Jadi jangan dikedelkan misalnya sekolah belum memiliki misalnya
tempat pengelolaan sampah yang layak. Ya itu nanti mungkin diperluas, misalnya di Gunung Kidul tempat sampahnya rata-rata belum ada pemilahan sampah, misalnya gitu. Ya itu Pak. Jadi hitung ya. Jangan hanya toganya di SMK jenengan bermasalah, jangan gitu ya. Kira-kira masalah di Gunung Kidul itu kalau ditarik itu diperluas gimana caranya? Katanya Pak artinya permasalahan yang ada di sekolah itu bisa diperluaskan untuk menyampaikan. Nanti nulisnya diperluas saja. Kemudian saya jawab RPP silabusnya. RPP silabusnya kan ibaratnya gini Pak. Minimal nilai adiwiyata nasional kan 90. Berarti kan itu 90%. Berarti 90% guru harus mengintegrasikan atau melampirkan RPP silabusnya ke dokumen 90%. Tapi dengan catatan kan nilai minimal 90% supaya lolos. Lah kira-kira 90% itu lolos kabeh apa ora? Maksudnya RPP silabusnya terintegrasi. Nah, makanya supaya minimal 90%-nya terpenuhi, kira-kira jenengan nggih nglampirke 95% atau 97%. Syukur-syukur semua guru melampirkan. Nah, nanti kan baru tim verifikator, oh ini ada yang nggak lolos, nanti nilainya turun dari 98, oh nanti masih sisa 90% atau 91 gitu. Nah, nanti bagi tugas ya Bapak Ibu, mohon maaf, RPP silabus di sebagian atau beberapa sekolah kami lihat masih menganalogikan bahwa adiwiyata itu memang pengelolaan sampah gitu. Nah, itu tolong dibagi. Jadi misalnya kalau di SMA mata pelajarannya ada 30, ya dibagi aja 5 aspek adiwiyata. Misalnya ada pengelolaan sampah, berarti yang 5 mapel atau 5 guru bagian mengintegrasikan pengelolaan sampah. Kemudian guru yang 5 lagi mengintegrasikan konservasi air. Kemudian guru yang 5 lagi mengintegrasikan konservasi energi dan lain sebagainya, Pak. Jadi bagi tugas. Itu Pak. Oke, terima kasih. Eko, terima kasih Pak Eko. Sami-sami Pak. Yang lain? Ini kalau nggak ada yang nanya berarti nggak ada yang kesulitan ini. Yang kesulitan adalah lebok ke dokumen ini paling gitu. Lebok ke yang flash disk carane. Jangan ya. Ya. Oh ya, ini saya juga menyampaikan pesan sponsor dari tim adiwiyata tingkat daerah DIY. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan menghitung nilai kuesionernya, nilai Excel penilaian adiwiyatanya, yang kesulitan bisa ngirim Excelnya ke Mas Penny atau Mbak Fani. Akan dibantu menghitungkan. Ya. Yang kesulitan ngitung komponen perencanaan berapa, pelaksanaan berapa, evaluasi berapa, silahkan dijapri. Kirim Excelnya, kirim WA. Nanti dibantu ngitung. Ada lagi, Bapak Ibu? Mohon maaf, saya nggak bisa apa ini. Untuk chatnya tadi ada yang beberapa yang nanya ya. Bentar tak lihat ya. Ya ini Ibu Tin Martini tadi sudah saya sampaikan ya. Jumat ya, diusahakan hari Jumat. Oh, jenje Pak. Kan hari ini, Jumat. Kalau dokumen hard copy-nya itu hanya SK itu ya Pak? SK penetapan sekolah adiwiyata itu ya Pak ya? Ya, SK penetapan dan berita acara berarti. Oh, SK dan piagam Bu ya.
SK dan dan piagam nggih. piagam. Itu nggak perlu dilegalisir nggih, Pak? Tidak perlu. Oh, nggih, nggih. Kemudian surat keterangan dari DLH pun damel otomatis Ya, nggih, Pak? kami yang membuatkan, Bu. Oh, nggih, nggih. Nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Ini materi sakit di-share materi yang tadi itu. Aduh, ini siapa tadi? SD Muhammad Karang Muhammadiyah Karang mana ini kok nggak kelihatan? Ini anu Pak, itu surat usulan ya. Itu saya minta bantuan itu kalau mau di-share ini Pak Penny tolong bantu nge-share ya. Tadi yang surat pengusulan adiwiyata ulang. Ya. Ya ini nanti dibantu oleh admin. Terus kemudian ini Bu Sugianti, mohon maaf Pak Eko yang kita ngisinya 16 folder saja. Ya ini yang Bitly juga diisi ya Bu. Bu Sugianti, Pak Sugianto ini siapa ya? Mohon maaf. Ini yang nanya saya nggak tahu dari mana, sekolah mana. Ngisinya ya ini, tolong perhatikan di surat Adiwiyata Nasional dan Mandiri dari Kementerian LHK. Jadi yang mintanya ada yang diminta ngisi di flash disk filenya, di copy ke flash disk, ada yang diminta ngisi di link online, di link web ya, di Bitly itu. Nanti yang kalau di Adiwiyata Nasional ya GBBLHS CSAN nasional gitu ya. Kalau yang mandiri ya CSAN-nya. Nah, ngisinya 2 di website juga ngisi di Bitly-nya. Bitly evaluasi GBBLHS AM linknya tidak bisa dibuka. Nah ini kewenangan dari Kementerian LHK pusat ini. Oh ya, mungkin salah ketik Pak atau gimana nanti di-cross-check ulang. Nanti kalau masih kesulitan silahkan hubungi Pak Penny atau silahkan hubungi kami nggak apa-apa. Yang jenengan tahu siapa nanti WA aja tanya. Nanti akan di-cross-check nanti. Apa enggak? Nah ini Pak Penny sudah jawab, ini link bisa dibuka. Mohon di Bitly evaluasi GPBLHS CSAN. Oh ini tadi Pak Yoga ini kebalik Pak Yoga Riandana dari mana tadi kebalik. CSAN itu Bapak nulisnya SC lah, bukan CS ya, kebalik. Apalagi ini. Hard copy nomor 4 surat keputusan binaan calon sekolah adiwiyata mandiri apa betul dari DLH kota kabupaten setempat. Ya, ini opsional, Pak. Ini opsional. Kalau yang penting punya dulu lah, yang penting. Yang penting punya. Bapak Rahmat nggak usah bingung itu. Yang penting punya dulu. Kan tahun kemarin sudah kita buatkan untuk penetapan sekolah binaan untuk SMA, SMK, MA yang calon mandiri ya. Yang kemudian yang SD atau SMP jika belum punya tentunya boleh berkoordinasi dengan kabupaten kota. Karena sebenarnya kan ngikut kewenangan juga, ngikut kewenangannya misalnya SD SMP kan pembinaannya di kabupaten ya. Ya monggo nanti bisa dibantu oleh Dinas LH kabupaten kota masing-masing. Nah, ini sudah di-share di grup ini tadi Pak Penny M dari Kementerian LHK Kementerian LHK. Sudah Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada yang tanya kita akhiri. Atau Bapak Ibu kami persilakan yang Pak Eko. Ya, ada apa? Mau tanya, Pak. Siapa ini? Dari SD Tegarjo 1, Pak. Silakan. Untuk yang hari Jumat itu saya tadi sambil nulis soalnya nggak tumpuk. Itu yang dikirim hard copy-nya SK dan piagam atau KTSP juga. Atau KTSP-nya juga. Dokumen KTSP, dokumen 1 KTSP. KTSP tidak usah dikirim, Bu. Tidak usah di-print. Oh, tidak usah di-print. Okay. Dikirim melalui ini, yang melalui
Adiwiyata 22 itu, email itu. Adiwiyata 22, yang mana ya? Yang ini loh, yang data-data tersebut sudah dapat di-share ke email ini atau gimana? Ini loh. Lampiran berapa? Lampiran 2? Lampiran 2. Lampiran 3 ya, Bu? Hah? Lampiran 3 ya, lampiran 3. Yang poin apa? Poin apa? Itu loh yang untuk mengantisipasi flash disk bermasalah. Oh itu ya, tadi. Oke. Semuanya, Berarti, Bu. Semuanya. Mulai dari dokumen KTSP, dokumen RPP, bukti-bukti kegiatan Sarpras, Ya, Bu. kuesioner, itu yang Ya. dikirim melalui itu toh. Terus Ya. yang dibawa ke DLHK cuman SK sama piagam saja. Enggak, Bu. Copy-nya. Jadi begini, yang di dalam flash disk itu kan laporan kegiatan dari 16 folder yang di dalam flash disk. Kan itu sudah komplit ya, ada RPP, ada IPML, dan lain sebagainya. Betul. Nah, itu semua yang ada di dalam flash disk itu juga tolong semuanya di-copy ke Google Drive. Oh ya. Semuanya, Bu. Nah, sudah. Oke. Kemudian yang print out itu nanti mungkin tips dari saya untuk semuanya. Ini surat ini tolong nanti di print aja, nanti jadi checklist ini, Bu. Ya, misalnya misalnya untuk Adiwiyata Nasional itu dengan ngeprint lampiran 3, kemudian lampiran 5, nah, lampiran 3 untuk yang Adiwiyata Mandiri ngeprintnya lampiran 4 dan lampiran 5 lah, itu kan sudah ada, nanti bisa jadi checklist itu, oh mana yang di datanya dari DLHK, mana yang perlu di print out, mana yang perlu di fotokopi, kan gitu akan kelihatan. Itu kodenya hard copy itu loh, Bu. Ada di kotak oranye, ada bawahnya ada hard copy lah. Itulah yang perlu dikasihkan secara fisik dokumennya besok hari Jumat itu. Oh, Iya, Pak. Terima kasih. Satu lagi Mas Pak Eko. Sinten nggih? Bu Titi SMP 6. Pak Eko, kami itu kan nggak ada piagam, yang ada cuman ini keputusan penetapan sekolah Adiwiyata ini. Kelihatan nggak, Mas? Hanya ini aja, nggak ada piagam. Jadi kami kan yang di-scan hanya keputusan gubernur, nggih. Hanya itu saja toh, karena nggak ada piagamnya. Harusnya ada, Ibu. Tidak ada, Tidak adanya. Waktu menerima itu ya hanya penetapan ini, sekolah Adiwiyata sama piala waktu itu. Nanti biar dibantu Mbak Fani atau Mbak Selvi mencarikan kopian piagam dari kami. Mungkin ada artinya, Bu. Nanti coba dicarikan kami. Oh, iya, di SMP Negeri 6. Loh. Ya. SMP waktu itu peringkat 1 kemarin katanya. Iya. Harusnya tahun ada piagamnya loh. 2020. Mestinya ada loh, Bu. Kok enggak? Coba ya, Biasanya, saya cari. Biasanya itu di figura, Bu. Biasanya di figura. Oh, bisa jadi. Gitu ya. Enggak ada ini. Nanti saya cari dulu Pak Eko. Seandainya enggak ketemu, saya nyuwun nggih. Ya. Ini nanti biar dicarikan. Piagamnya atau yang hilang? Iya. Ya, coba mungkin kesimpan di mana. Nanti biar dicarikan Mbak Fani, nanti di-share di grup ya. Oh, nggih. Matur nuwun Pak Eko. Ya, Bu. Baru tahun 20. Nggih. Bu. Kadang ini di beberapa sekolah ada yang kehilangan. Itu kasusnya hilang, itu ada beberapa kasusnya. Satu, lupa ditempel di tembok. Mana? Atau di figura, itu lupa nyari. Terus kemudian yang kedua, ketumpuk sama dokumen yang lain. Yang ketiga, pada saat menerima penghargaan itu dulu yang berangkat siapa, kadang itu katut ke bawah pulang. Dulu pernah ada kasus, saya nggak lupa, di sekolah mana, SMA salah satunya itu SK-nya itu ke bawah kepala sekolahnya sampai kepala sekolahnya pindah. Pensiun. Kurang tahu. Ya.
Saya 1 minggu pensiun loh, Pak Eko 1 minggu lagi loh ini, saking cinta Adiwiyata. Iya, per 1 Agustus ini cinta Adiwiyata ini, cinta sekolah. Nggak apa-apa Bu. Bismillah, mohon doa restu. Yang penting Ibu bisa mengantarkan SMP 6 sampai dokumennya sampai sejauh ini ya udah luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Sehat yang terpenting. Matur nuwun sangat Pak Eko. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Iya Bu Tuti. Oke. Bapak Ibu ada yang nanya lagi? Kalau misalnya sudah terjawab nggak apa-apa, ini karena ini forumnya tidak resmi, yang logout juga kami persilahkan nggak apa-apa. Yang mau logout atau keluar kami persilahkan kalau sudah terjawab pertanyaannya. Kecuali kalau masih mau nanya kami persilahkan. Terima kasih Pak Eko. Oke, silakan Bu. Silakan tadi yang nanya siapa tadi? Ini Bu Zeni Istiqomah tadi slide-nya yang ditampilkan itu di atasnya chatnya jenengan itu sudah ada itu. Sudah di-share admin. Bu Zeni Istiqomah ini dari mana ini? Iya. Oh iya, anu aja Pak Penny. Nggih, Pak Pak. Penny di screenshot ya. Napa diminta tolong dikirim Bapak ulang Ibu. mungkin, Pak? Tolong Bapak Ibu yang masih online tunjukkan mukanya supaya bisa di screenshot, mungkin bisa bukti rapat atau bukti pembinaan atau bisa jadi bukti koordinasi kan seperti ini nggak apa-apa. Tolong tunjukkan sekilas saja biar di screenshot oleh admin. Ya. Masih belum ada yang on cam katanya. Masih ada yang belum on cam. On cam, yeah. Ya, ini ya silahkan, ini ada MTS 2, ini Arif Adi Setiawan, ini Pak Arif ini dari mana ini? SMPN 1 ini apa ini nggak kelihatan? Ya, sambil di screenshot Pak Penny. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Rapat online. Pak Eko nyelo sebentar, alhamdulillah. Ternyata sudah ketemu Pak Eko piagamnya. Beneran ini Bu, alhamdulillah ini. Di dokumen sudah ketemu. Nggih, Ya, sampun. Nggih, matur nuwun sangat. Sampun. Bu, terima kasih sama-sama. Oke. Ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin saya juga perlu menekankan di sini Bapak Ibu bahwa Adiwiyata itu akreditasi ya. Akreditasi lingkungan. Jadi yang dinilai dokumennya. Jadi yang dinilai itu di dalam pledisnya laporannya. Jadi bukan yang dinilai tempat sampahnya semata, bukan fisiknya semata ya. Ya kalau Bapak Ibu baru mulai Adiwiyata bener yang digarap tamane, nandur tanaman di pot itu bener. Tapi saya harap pemahaman Bapak Ibu juga nek wis Adiwiyata nasional ya harusnya sudah paham bahwa Adiwiyata itu adalah akreditasi, khususnya akreditasi lingkungan atau strategi untuk mengejar standar nasional pendidikan atau mengejar akreditasi sekolahan gitu. Itu ya. Ya minimal Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu harusnya sudah bisa merasakan manfaatnya. Mungkin secara fisik aja mungkin dulu sekolah Bapak Ibu gersang atau enggak ada tanamannya, ya sekarang sudah ada tanamannya. Belum digunakan sebagai media belajar, oh sekarang sudah ada pelabelannya, sudah ada. Dulu ada tempat sampah,
cuma hanya untuk buang sampah. Oh, sekarang sudah terpilah, ada tulisannya lah itu sebenarnya mungkin perkembangan sekolah Bapak Ibu mungkin secara kualitasnya itu sebenarnya di situ sudah ada perkembangannya dengan salah satunya dengan strateginya menggunakan program Adiwiyata ini. Tentunya juga nanti membantu memberiti SK-SK, sekolah itu perlu membangun kerjasama dengan pihak lain. Terus kemudian untuk proses pembelajaran itu perlu menggunakan sumber literasi lain termasuk lingkungan hidup sebagai sumber media belajar, termasuk sarwas-sarwas yang ada di sekolah, atau semuanya yang ada di sekolah dan lingkungan itu nilainya adalah pembelajaran atau sumber belajar. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Mungkin juga jangan patah semangat. Yang tidak maju tahun ini itu masih ada waktu tahun depan. Tapi kami selalu menyarankan bahwa tolong dicicil, atau kalau enggak dicicil itu bagi tugas lah. Bagi tugas. Karena yang namanya akreditasi mau tidak mau sebenarnya adalah komandannya adalah kepala sekolah sebenarnya. Kepala sekolah harus bisa memplotting dan ya mungkin tidak hanya plot ya, tapi juga staf-stafnya murid, guru-guru yang lain atau tim yang lain itu tadi tetap dipantau kalau ada menemukan masalah. Yaitu namanya akreditasi, tetap komandannya kepala sekolah atau kepala madrasah. Gitu Bapak Ibu. Kalau yang lokot kami persilahkan, ini saya cuman ini aja, nanti saya cuman sambil melayani Bapak Ibu yang masih perlu penjelasan. Ini kami tunggu sampai jam berapa ya, nanti sampai semuanya lokot mungkin kan gitu. Mungkin tips dari saya, mungkin jangan lupa website sekolah harus bunyi ya, maksudnya harus ada poin-poin ya website, terutama websitenya. Ya kira-kira buat aja sekarang kegiatan buat biopori, kegiatan nempel-nempel stiker, nanam pohon di mana lah itu diinfokan. Jadi satu kegiatan atau satu laporan itu bisa masuk ke flash disk folder, tapi juga bisa masuk ke media sosialnya, media informasinya, minimal website sekolah. Kalau Bapak Ibu masih kurang ya buat aja surat himbauan, surat edaran, di-share gitu. Nah, itu pun bisa jadi bukti. Jadi bukti itu dibuat ya, Bu. Bukan dicari. Oh, sudah. Bukan cari, tapi kalau belum ada ya buat saja, silahkan dibuat buktinya. Karena itu terkait dengan manajemen sekolah. Jadi sekolah itu mau mengolah rumahnya sendiri mau seperti apa itu tergantung kemauan sekolah, atau kasarannya ya tergantung maunya kepala sekolahnya kan gitu. Mau buat himbauan seperti apa, mau himbauannya ada yang kayak saya itu juga melihat kemarin, mungkin himbauannya ada yang 1 lembar cukup. Nah, tapi ada yang buatnya bisa-bisa himbauan pengolahan sampah sendiri, himbauan konservasi air sendiri, nah itu beda-beda nggak monggo. Nah kan tergantung sekolah itu pengen apa, rumahnya itu mau diapakan misalnya kan gitu. Kalau di tahap seperti ini, saya harap tidak ada yang nanya bagaimana cara mengintegrasikan ke RPP Silabus, nggak usah ya. Ya harusnya sudah bisa lah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa menjalin kerjasama dengan sekolah lain. Nah, misalnya barangkali ada SMA ini, kalau SMA kemarin SMA 1 Bantul itu Bu Yanti itu mau, misalnya kalau ngopi RPP Silabus ke sana itu mau. Jadi dengan konteks sendiri. Tapi ya dimodifikasi, jangan plug copy paste, saran saya. Gitu. Adiwiyata mandiri. Dan juga belum tentu di SMA 1 itu baik semua, ya nanti silahkan ambil atau copy yang baik-baik. Kalau yang masih kurang ya jangan di copy. Kemudian info selanjutnya, ke depan itu sekolah Adiwiyata itu akan nyambung dengan kegiatan adaptasi mitigasi perubahan iklim. Jadi sebenarnya
kegiatan-kegiatan Bapak Ibu itu yang dilakukan di kegiatan adiwiyata itu sebenarnya langsung atau tidak langsung itu salah satunya adalah dalam rangka beradaptasi dan memitigasi terhadap bahaya perubahan iklim. Misalnya mengelola sampah, nanam-nanam, membuat himbauan-himbauan, peraturan. Nah, seperti itu tuh. Nah, nanti akan mengarah ke sana. Nah, secara real nanti di di kabupaten kota itu sudah memiliki kampung-kampung iklim. Nah, nanti Bapak Ibu bisa juga membantu membuat kerjasama dengan di sana. Contohnya kemarin di SMA 1 Cangkringan itu sudah kerjasama dengan kampung iklim Gelagah Malang Cangkringan. Nah, itu. Nah, nanti kerjasama di sana boleh nanti bentuknya apa, nanam pohon atau penyeluan, ya itu saling nanti buktinya bisa dipakai bersama untuk bukti aksi lingkungan SMA 1 Cangkringan yang untuk program kampung iklim di Dusun Gelagah Malang Cangkringan kan gitu. Jadi Bapak Ibu tadi kerjasama bisa dengan kampung iklim juga. Nanti silahkan hubungi DLH kabupaten kotanya masing-masing proklimnya kampung iklimnya di mana gitu. Nah, barangkali nanti anak-anak diajak belajar ke sana. Silahkan. Wah, ini masih awet ini, pada banyak ini ya, masih belum ada yang logout ini. Ya, ini Pak Rahmat mengusulkan bahwa sekolah yang sudah berusaha melengkapi dokumen usulan CSAM dengan maksimal walaupun masih kekurangan mohon tetap diusulkan. Semuanya akan kita usulkan Pak Rahmat. Cuman ini kami mohon maaf sekali buat Bapak Ibu, kami tim Adiwiyata Provinsi hanya membantu mengusahakan gitu. Karena nanti tetap yang lolos atau tidaknya itu hak prerogatifnya tim pusat. Tapi yang penting kita berusaha bersama, kita bekerja sama, nanti toh juga nanti ya kalau semuanya lolos kami juga bahagia kan, intinya kan gitu. Tapi ya kadang ya tim pusat itu kan tim penilainya beda-beda ya Pak gitu. Tapi insya Allah kami selaluan, kami tidak pernah menjatuhkan sekolah mana, nggak pernah. Yang penting semua gitu. Kami mengupayakan semua, kami usulkan semua. Tapi kalau masalah dokumen itu komplit atau tidaknya lah itu, ya ini karena kadang kami nggak bisa ngecek semua itu. Ya ancar-ancarnya itu tadi minimal dalam 1 tahun ya kira-kira 35 kegiatan. Ya supaya kelihatan banyak, kemudian supaya kelihatan banyak ya filenya didouble-double aja, misalnya per sub kegiatannya dimasukkan ke 16 folder supaya kelihatan banyak. Terus nanti yang dicek juga ini, semua mapel harus mewakili beberapa aspek, bukan hanya pengelolaan sampah atau bukan hanya mayoritas di pengelolaan sampah gitu. Harusnya ada porsi yang lain untuk konservasi air, konservasi energi, kemudian kebersihan drainase, pengelolaan sampah, kemudian tanaman dan hewan, misalnya seperti itu. Jadi bagi tugas Bu. Ya insya Allah ini sebenarnya untuk Adiwiyata menggunakan dokumen lama itu lebih baik sebenarnya. Maksudnya lebih enak ya, bukan lebih baik. Lebih enak daripada yang menggunakan Permen 5 2013. Termasuk yang Bapak Ibu yang masih menggunakan kajian LH model lama, itu sekarang konversinya itu menjadi IPMLH rencana gerakan itu, yang 4 tahunan dan 1 tahunan itu. Jadi kan itu kajian LH-nya tidak usah dilampirkan, nggak apa-apa. Nanti tidak malah rancu. Maaf Pak Eko. Ye. Untuk yang dijaprikan itu yang mana J Pak? Yang jenengan ngendika ada yang harus dijaprikan itu yang mana Pak? Oh tadi ya. Jika Bapak Ibu ada kesulitan ngitung nilai per komponen di Excel penilaian adiwiyatanya itu loh, yang keluar nilainya 90, 95 misalnya gitu tuh. Nah kadang kalau Ibu kesulitan ngitungnya, bisa dijapri ke kami atau ke Mbak Fani atau Mas Penny,
nanti dibantu menghitungkan per komponen. Nanti kemudian itu nanti kan dimasukkan ke berita acara penilaian terakhir. Oh, nggih, sampun nggih. Kalau yang drive apa kemarin tuh? Yang drive-nya dijaprikan nggak, Pak? Drive-nya ya. Link drive-nya juga dijaprikan saja, Bu, nggak apa-apa. Kalau kesulitan ngisi link misalnya nggak bisa ngedit atau apa, japri saja ke Mbak Fani atau Mas Penny atau saya juga nggak apa-apa, nanti saya sampaikan. Nggih, Pak, matur sembahnya. Ya, kalau saya ajarnya masing-masing sekolah itu kalau Adiwiyata Nasional ya mungkin kira-kira ya 1,5 giga aja cukup. Berarti flash disk 4 giga itu cukup sebenarnya. Kalau Adiwiyata Mandiri ya kira-kira 8 giga flash disknya. Tapi ya mungkin filenya mungkin 3 giga atau 4 giga cukup. Jadi nggak banyak ya Bu, maka jangan melampirkan banyak video, tapi lampirkanlah aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, surat edaran, dan seperti itu. Karena Adiwiyata itu kan akreditasi dari kebijakannya dulu gitu. Gitu ya. Apa lagi? Selamat siang Mas Eko, mau tanya. Kalau kita kan membuat postingan di Instagram kayak gitu, Facebook kayak gitu kan audiensnya itu kan masyarakat dan mungkin lulusan dan sebagainya. Nah, apakah itu bisa dihitung kampanye untuk masyarakat kayak gitu? Bisa, Bu. Bisa. Oh iya. Ya, berarti itu sebentar tak cari, nanti masuk ke folder mana ya, sebentar. Ya intinya bisa dihitung Bu, dan memang yang diharapkan itu. Jadi yang diharapkan adalah penyebarluasan informasi luas gitu loh. Makanya kan yang diminta medsos, website, YouTube, Instagram, TikTok, karena otomatis yang membuka file itu yang melihat adalah masyarakat secara luas. Nanti buktinya silahkan nanti masukkan ke mana ini. Karena kan bisa masuk penerapan PRLH, bisa di folder nomor 11. Kemudian juga bisa masuk ke folder 13 kampanye publikasi juga bisa. Iya. Karena kan kemarin sempat lihat aja di media publikasi juga bisa. Iya, karena kan keterbatasan pandemi itu loh Pak. Jadi kan kita tidak banyak melakukan kegiatan yang benar-benar di luar gitu. Kita banyak posting gitu. Berarti itu bisa dimasukkan ya. Jadi itu sebenarnya strateginya di situ Bu. Kalau pandemi kan nggak mungkin ini ngumpul-ngumpul nanam pohon di mana rame-rame, kan nggak bisa. Nah kalau di pandemi tentunya buktinya lebih ke arah ngisi-ngisi yang dokumen, yang tidak ngumpul-ngumpul. Yaitu tadi ngisi YouTube, Instagram, TikTok, kemudian buat surat edaran, buat revisi tata tertib sekolah, revisi KTSP, RPP silabus, seperti itu Bu. Ya. Yang harusnya, baik Mas Eko. Jadi itu jadi strategi jenengan sebenarnya. Harusnya kalau pandemi itu nggak bisa ngumpul, berarti kegiatannya yang kira-kira ngerjain dokumen. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Mas Eko. Oke. Bu Isna dari mana ini? SMA Karangmojo, Pak. Oh, matur nuwun. Tadi Bu Dewi Partini angkat tangan, itu kayaknya mau nanya itu. Nggak kedengeran. Ya udah. Ya. Ini masih pada komplit ini. Ada siapa lagi? Oh, Pak Niko mau nanya, Pak Niko? Pak Niko mau nanya apa? Oh, enggak jadi. Ya.
Mboten Mas Eko aman. Ya. Oh ya, saya tips trik aja buat sekolah ya Bapak Ibu. Tips triknya itu kalau sekolahnya luas. Kalau mau telepon ngetupur sih berarti mlebu. Ya, saya tips triknya Bapak Ibu kalau sekolahnya luas itu buatlah satu lokasi yang kira-kira itu komplit gitu loh. Ada tanamannya, ada himbauannya, ada pelabelannya, ya satu lokasi aja yang kecil gitu. Yang kira-kira bisa diakses orang banyak. Kemudian untuk foto-fotonya tentunya diperbagus dulu. Kalau toga itu ya diperbagus dulu, dikasih plang dulu, dikasih nama, terus ya toganya ya kira-kira ya agak rimbun gitu baru difoto. Itu ya. Jadi strateginya masing-masing sebenarnya. Terus kemudian yang sekolah-sekolah yang tanaman apa ya? Mungkin ini aja Bu, sebenarnya yang lagi in itu jenengan bisa nanam itu kayak Instagramable itu loh. Kira-kira itu jadikanlah sekolah Bapak Ibu itu Instagramable. Instagramable misalnya nanamnya kembang, tapi kembangnya yang ditanam itu loh yang refugia. Refugia itu yang warna-warni yang buat mengusir hama tanaman di sawah itu loh, yang di sawah itu kan ada warna-warni, lah itu bisa ditanam dan itu cepet di sekolah. Resen mana resen? Ada yang resen. Siapa yang resen? Bu Dewi, Pak. Bu Dewi. Ya, di Tegarrejo. Ya, oke, silakan Bu Dewi. Pak Eko, itu kan di bukti-bukti fisik kegiatan-kegiatannya itu loh Pak Eko. Khususnya untuk di pengelolaan sampah Pak Eko. Itu Ya. kan banyak memanfaatkan botol plastik, memanfaatkan pemanfaatan gelas. Itulah pengurangan sampah itu. Nah, saya tuh sepahaman saya itu begini Pak Eko. Kita itu mengajarkan pada siswa, misalnya mengajari membuat hiasan pakai botol bekas itu bukan maksudnya itu untuk mengumpulkan sampah di sekolah, Pak. Sebetulnya itu memberi edukasi pada siswa supaya dia memanfaatkan barang bekas. Kemudian ke orang tua juga berimbas kan seperti itu. Anakku diajari ngono, aku ya siswa tak melu-melu. Nah ini kira-kira jadi masalah enggak Pak? Itu misalnya kan ada tanaman yang dari botol bekas, memang ada hiasan itu. Terus tadi yang Instagramable boleh, itu Bu. Boleh Bu, itu kegiatan itu boleh karena jadi gini ya Bu, secara garis besar semua kegiatan kita yang dilakukan di Adiwiyata itu secara garis besar belum tentu atau mungkin tidak harus menyelesaikan masalah lingkungan secara langsung. Misalnya, masalah lingkungan di kota Yogyakarta sampahnya menumpuk itu tidak harus menyelesaikan, Bu. Tetapi memang saya setuju dengan Bu Dewi tadi, kegiatan kita di Adiwiyata ngajar-ngajari di RPP Silabus, membuat kerajinan, membuat kompos itu adalah latihan menyelesaikan masalah lingkungan. Memang itu namanya pembelajaran, Bu. Mungkin pembelajaran terstruktur dan tidak struktur itu. Ya. Boleh ya, Pak? Boleh, Bu. Wah, ya saya tuh bisa patah hati kalau yang seperti itu tuh nanti terus dikatakan lagi malah ngelumpuk ke sampah neng sekolahan. Nah, itu loh padahal yang jadi gini, Bu, yang jadi masalah itu itu kalau porsi pembelajaran itu kan cuma sedikit. Iya. Misalnya mungkin yang mengumpulkan sampah cuma sedikit. Ya. Tapi yang jadi masalah itu jangan sampai membawa sampah dari rumah itu banyak itu loh. Intinya cuma itu. Oh ya, ya. Baik Pak Eko, terima kasih Pak. Karena asumsinya gini Bu, asumsinya itu di rumah itu sudah ada sistem pengelolaan sampah sendiri. Ada bank sampah, ada TPS 3R gitu loh. Ya, ya. Iya Pak. Enggak bawa sampah mereka ke sekolah malah. Boleh, boleh tapi gini Pak, adalah pembelajaran. Ya, malah saya gini Pak, kalau anak-anak itu kalau dia bawa makanan kan mereka suruh bawa tumbler, bawa tempat minum ya. Terus makanan tuh harapan kami itu kan anak-anak itu orang tua masak kayak gitu. Neng nek karena kesulitan terus mereka bawa makanan dalam kemasan itu, kita sudah sepakat dengan orang tua itu kalau ada kemasan seperti itu ya kemasannya dibawa pulang saya. Ya. Itu Bu, sudah ada himbauannya toh kayak gitu itu? Ada, kita ya itu bukti yang lebih kuat itu nanti himbauan atau apa MOU atau oh ya
mungkin gitu Bu. Orang tua itu kan kita undang per kelompok itu Pak, kita sosialisasi kegiatan apa namanya kebijakan sekolah itu. Ya Bu. Itu terus mereka udah ngerti kalau nggak boleh bawa kemasan plastik ke sekolah gitu loh Pak. Ya Pak, terima kasih Pak yang tentang apa namanya upaya pengurangan sampah tadi. Matur nuwun, yang lain ada yang tanya lagi? Atau ada yang mau logout, kami persilakan, nggak apa-apa. Wong tidak resmi, jadi tidak harus ditutup resmi nggih ini nanti nggih. Komplit ini. Komplit, mumet ya Pak Eko? Mumet ya Bu, ya memang anu Bu ya. Memang strategi itu yang paling jitu adalah dikerjakan sejak awal program. Nah ini saya ya maunya seperti itu. Semua ini kan sudah 10 tahun off itu loh Pak. Oh iya Bu, kami kemarin juga bantu ini Bu. Ya. Kami dulu sempat buat tabel juga sih. Nanti saya lupa share Pak. Misalnya gini Bu, buat tabel timeline dulu Bu. Ya. Misalnya bulan ini ngerjakan IPMLH, RGBP LHS minggu pertama. Kemudian minggu kedua nggak tata tertib kayak gitu loh Bu. Jadi nanti kan tinggal centang-centang aja sudah belum gitu. Iya. Ya ini saya hanya nyoba semaksimal mungkin Pak melengkapi aplikasi sama kegiatan. Ya syukur-syukur kalau berhasil. Tapi paling enggak itu kegiatan sudah jalan, terus anak-anak sudah mulai kita biasakan dengan kegiatan lingkungannya ini aja. Ya memang kasusnya memang SD Tegalrejo itu 2013 ya, dan kemarin dulu bukan Bu Dewi kepalanya kan? Dapatnya 2012 dulu itu Ya, Pak. 2012 toh. Oh, harusnya ya, memang lama memang harus Bu menyesuaikan. Jadi memang ya sebenarnya kegiatan adiwiyata itu ya sebenarnya kalau dilakukan tiap hari kan nggak akan kesulitan. Cuman kadang ini yang jadi masalah nih ganti kepala sekolah atau ganti timnya lah nanti mulai dari nol lagi lah, kadang seperti itu ya. Ya monggo, kecepatan sekolah beda-beda gitu ya. Kami persilahkan, yang penting punya target cita-citanya itu kapan, itu punya cita masing-masing, punya cita-cita masing-masing gitu aja. Punya waktunya masing-masing. Aduh, apa lagi nih ya? Sudah. Pak, tadi itu tanya Pak Eko tadi yang mau di-share untuk hitungan Excel tadi itu di mana Pak? Oh gini Bu, kalau Ibu kesulitan ngitung nilai per komponen di Excel penilaian adiwiyata, kalau kesulitan misalnya perencanaan nilainya berapa, pelaksanaan nilainya berapa, evaluasi nilainya berapa, nah itu nanti silahkan share ke kami. Excel-nya saja nanti dibantu ngitung ke Excel jenengan, Excel-nya sekolahnya. Oh gitu ya. Kemarin kan gini Pak Eko, saya tuh sudah mencoba. Saya isinya coba ini centangan ini dimaksimalkan kan, ini kan bisa ternyata tidak berubah angkanya itu 96,4 terus gitu. Oh ya, ya kalau kesulitan nggak apa-apa Bu, dikirim aja Bu, nanti biar dihitungkan Mbak Fani. Oh iya. Nanti biar di cross check gitu. Artinya angkanya itu nggak berubah itu loh Pak. Ya. Kalau isiannya sudah dimaksimalkan. Oh isi Pak Yana. Iki toh? Oh, langsung tak ke. Iya, Pak, iki. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Nanti kirim aja nggak apa-apa. Administrasi. Iya. Ada lagi? Nah, ini kalau nggak ada saya tutup ya, Bapak Ibu ya. Setuju? Iya Pak, nanti Japri. Setuju Pak. Kesulitan. Masih Japri lagi ya, boleh. Ya. Boleh. Nanti Japri Mbak Fani aja ya. Ya, boleh Pak. Nah ya, ya udah, terima kasih Bapak Ibu semua. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, koordinasi rapat tidak resmi tentang pengusulan dokumen adiwiyata nasional dan mandiri
2022 dari Daerah Istimewa Yogyakarta kita cukupkan sampai sekian. Untuk selanjutnya kita tunggu di hari Jumat untuk pengusulan dokumennya. Harapan kami jangan mepet-mepet sore-sore karena hari Jumat itu jam 2:30 kami sudah pulang. Ya. Itu ya. Saya rasa itu Bapak Ibu. Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko.